Astagfirullahaladzim Pak. Yang saya hormati ini dari pendamping Komisi 4 ada Aris Jajaran, yang saya cintai dan saya banggakan ini mahasiswa dari Unsur ya jurusan Talpas Salasta Salam Selamat Berkah. Saya jawab ataupun diwawancara oleh teman-teman, mohon mungkin perwakilan dari teman-teman ada perkenalan siapa aja yang datang dan tujuannya apa. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilakan perwakilan. Bapak izinnya kami dari Unsil Universitas Siliwangi dari jurusan Ilmu Politik ingin melakukan wawancara ya Pak. Yang pertama itu ada saya Muhammad Zulfikar Sidik semester kayak gitu ke desanya itu. Tapi kemarin tuh kami menanyakan kepada warga-warganya apa saja sih keluhan yang bisa kami bantu gitu untuk menyerahkan kepada mungkin ya kepada DPRD gitu. Nah kemarin tuh Pak katanya tuh dari desanya tuh soal kesehatannya tuh kurang gitu Pak. Kemarin tuh ada salah satu orang dia kan naik motor katanya tuh jatuh, terus sekarang tuh kena infeksi itunya udah sebulan lebih gitu belum sembuh gitu karena harus rujuk kemana gitu, soalnya kan dari sana juga gak ada alat yang bisa benar-benar membantu gitu Pak soal itu. Nah dari tadi kan Bapak bilang kesehatan ya Pak. Nah mungkin apa saja sih Pak program yang dari DPRD yang udah disalurkan gitu Pak ke wilayah-wilayah terpencil? Bentar dulu aja ya sebelum menjawab, karena di sini kan ini teman-teman semua di jurusan ilmu dan politik, itu berarti semuanya siap jadi calon pemimpin. Siap. Gitu. Harus ini gitu. Nah di sini kan calon pemimpin nggak harus jadi DPRD, jadi RT, jadi RW, gitu, jadi kepala desa, gitu, jadi di DPRD, baik DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi atau DPR RI. Gitu. Intinya dari Pak juga bisa bupati, gubernur, gitu. Kunci keberhasilan itu yang pertama dari komunikasi, gitu. Komunikasi yang paling penting. Itu yang kedua dari public speaking. Kalau misalkan kita pemalu, nggak bisa berbicara di depan orang, apalagi yang di depan umum, sulit nanti di depan. Makanya ini keamanan ini nyerita dulu ya intermezzo aja ke pengalaman. Saya itu dilantik jadi anggota DPRD 28 tahun. Termuda kedua, karena yang satu itu ada dari Partai PAN, Alira, umurnya 24 tahun. Saya itu 28 tahun, termuda kedua. Gitu. Gitu makanya intinya mah saya memberanikan diri meskipun nggak bisa ngomong di depan umum, tapi belajar public speaking, belajar komunikasi, belajar politik juga ya tentunya belajar gitu. Nah kalau misalkan ini berarti saya meninggalkan masyarakat pasif demi egoiskan sendiri. Nah makanya itu ditanamkan di dalam hati. Itu pada kuliah teknik kimia tapi kan politik. Nah itu latar belakang kenapa saya ke dunia politik gitu. Dulu awalnya saya nggak bisa ngomong di depan umum, nggak bisa ngomong di depan teman-teman juga nggak bisa ngomong. Cuma dulu 2017 ikutan ajang Mojang di Jakarta. Nah Mojang di Jakarta, Kabupaten Tasik. Di situ belajar oleh almarhum Bunda Lucy. Bunda Lucy diajar ngomong public speakingnya tuh halus, komunikasinya tuh bagus gitu. Sampai dulu saya pernah cerita ke Bunda Lucy, Bu, saya itu dulu pas lagi kuliah 2013 gak bisa ngomong di depan umum gitu, gak bisa. Ini saya juga jualan, tapi nggak jualan ketemu langsung, tapi jualan online. Karena nggak mau bersosialisasi, nggak mau komunikasi, apalagi ngomong berbicara di depan umum gitu. Wah nama nyebut tuh gitu. Nah makanya dikasih wejangan, dikasih ilmu dari beliau, dari almarhum. Alhamdulillah gitu. Untung saya ikutan Mojang Jejaka gitu. Kalau misalkan saya nggak ikut Mojang Jejaka nggak tahu gitu. Karena itu kayak kebangkitan pertama gitu. Bisa ngomong di depan umum kan, ikutan muka. Karena ada dari pendamping, pertanyaannya DPR ya. Pertanyaan kepada DPR tapi
wawancaranya DPRD gitu, takutnya salah tanggapan, bisa teman-teman disangka DPR itu sama semuanya gitu. Tahu nggak bedanya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan tugas wewenangnya tahu nggak? Nih sebelum soalnya tadi langsung aja ke intinya gitu, karena nggak tahu bahwa tugasnya dewan apa gitu. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ini masa jurusan yang politik nggak tahu? Di SD suka ada kan tugas anggota DPR RI, tugas MPR RI, tugas DPRD provinsi kota. Yang saya ingat mah kalau DPR RI itu untuk membuat undang-undang kayak gitu kan. Kalau misalkan DPRD mah ya lebih kepada ke daerahnya gitu, skalanya. Oke lah, itu seumumnya. Nah sebelum ke yang ini aja detail, ke umum aja. Teman-teman tahu nggak bedanya eksekutif, legislatif, yudikatif? Apa bedanya? Eksekutif itu yang menjalankan, terus legislatif itu yang membuat merancang perundang-undangannya, dan yudikatif itu yang apa ya, kayak memantau gitu, kayak Kota Tasik, Kabupaten Tasik dan Garut itu ada 10 gitu. Jadi di anggota DPR itu tiap dapil ada gitu. Yang paling atas tadi MPR RI, terus DPR RI, nah DPR RI sama DPD RI. Kalau DPD itu independen, jadi tanpa melalui partai. Tapi kalau DPR RI ada kendaraannya melalui partai gitu. Jadi ada sistemnya. Ini nanti ke masyarakat, khususnya kita di Komisi 4 menampung aspirasi kayak tadi itu. Ada aspirasi mungkin cenah jalan teh butut, cenah nanti kesehatan puskesmas di Cigalontang rusak misalnya, sekolah-sekolah di lingkungan dirinya rusak. Nah boleh disampaikan ke Komisi 4. Makanya di Komisi 4 suka DPRD suka ada yang menerima audiensi. Tahu audiensi enggak? Nah jadi dari lembaga swadaya masyarakat, dari LSM, dari OKP atau kepemudaan atau komunitas, intinya ngadukan ke kita, ini di daerah ini ada ini, Pak Dewan mohon ditindaklanjuti. Nah kita menindaklanjuti ke mitra kerja kita, ke Dinkes nih di puskesmas Cigalontang nggak ada ini, mohon tindaklanjuti gitu. Nah tapi kita Komisi 4 sepakat, kadang ada audiensi yang langsung ke kita, kadang kita juga ada yang turun ke lapangan gitu, monitoring evaluasi ke lapangan. Ada yang formal dan non formal. Kalau formal kita ngasih tahu ke puskesmas misalnya teh, kepala puskesmas kita akan sidak nih ke puskesmas Cigalontang, mohon disiap-siap. Nanti kata puskesmasnya kan udah disiapin, tempat makan udah disiapin buat anggota dewan, terus ruangan udah dibagusin, terus semuanya pada senyum semuanya kayak gitu. Padahal ajuan dari masyarakat ternyata dari puskesmasnya tidak menerima ini, terus pegawainya pada judes misalnya dan lainnya. Tapi karena kita ngasih tahu ke sana, jadi semuanya dibagus-bagusin. Nah makanya kita sepakat kadang nggak harus formal tapi non formal juga. Tiba-tiba langsung aja ke puskesmas, bener tuh masyarakat teh tadi keluhan tadi misalnya di mahasiswa teh gini ke lapangan, oh ternyata bener gini, makanya kita tidak lanjuti gitu. Nah makanya khususnya tadi ada aduan dari masyarakat, katanya dari jalan-jalan banyak yang rusak, sehingga mungkin banyak terjadi kecelakaan gitu. Terus apa lagi deh? itu banyak juga yang longsor. Banyak yang longsor, ada yang jatuh juga katanya. Sekarang lagi di mana sih? Di Samaya katanya. Tahunya kan masih udah sebulan belum sembuh. Ya, nah itu juga kita prihatinnya kepada masyarakat gitu. Tapi kan kadang kita juga iya kudu kumaha gitu, kudu mana. Nah, makanya kadewana sagala diadukeun gitu. Yang tadi Pak Dewan iya anu masyarakat lebih saya di rumah sakit terus tegaduh biaya atau naon lah dan lainnya seueur pasti gitu. Nah cuma kasusnya seperti apa kalau jalan? Nah nanti jalan itu yang pertama ada jalan desa, yang kedua ada jalan kabupaten, yang ketiga jalan provinsi, yang keempat jalan nasional. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong kayak contoh kemarin saya memperjuangkan penambangan pohon tua di Cisayong sama Raja Polah. Sebenarnya masyarakat pengen tekudu anggaran tekudu ti pemerintah dan untuk mas swadaya masyarakat ditebang ke masyarakat anggaran bahkan diberi buat gitu. Jadi pemerintah tekudu
kudu ngalamin biaya lah ini namanya geus urang atau malahnya swadaya masyarakat teu kudu bayar. Tapi kebijakan itu punya nasional, punya pusat. Kita nggak bisa sembarang ujuk-ujuk doang, ada regulasi. Makanya kita bersurat ke Bina Marga atau dinas terkait di pusat supaya ini di follow up sama terkait gitu. Jadi kita nggak bisa sembarang gitu. Kayak itu misalkan jalan desa, kita juga kabupaten nggak bisa menang karena ada dana desa. Bisa aja nanti kan ada musrembang kepala desanya, ini jalan desa mohon diprioritaskan jalan ini karena tadi kita berlubang ini. Nah jadi gitu mah. Intinya mah anggaran. Jadi anggaran loba mah insya Allah sadaya jalan pasti harus. Tapi karena terbatasnya anggaran. Khususnya jalan kabupaten kan sekarang anggaran untuk jalan itu 30 miliar. Sedangkan kita itu kurang lebih jalan di jalan kabupaten ada 1.230 km. Tapi yang bagus itu hampir 700 km, kurang lebih ada 56% yang bagus. Selebihnya itu jalan rusak. Tapi anggaran 30 miliar kita teh untuk yang perubahan sekarang kemarin. Lalu misalkan ada 200 km dikali misalnya 400 km, 500 km asal kurang lebih sekarang jalan yang rusak ke 500 km. Kalau misalnya 1 km nya 4 miliar, berarti kita memerlukan 200 miliar ya. Jadi anggaran, tapi sedang anggaran 30 miliar gitu. Nah ini ya, banyak kemarin Bupati juga ke kita ke DPR gimana gitu. Kemarin statement Bupati kan 30 miliar ini dibagi 7 dapil, tadi kita 7 dapil. Jadi 2 miliar ke dapil 2, 2 miliar ke dapil 3, ke sesana dibagi-bagi deh gitu. Kan jalan teh. Jadi makanya yang Bupati kemarin kayak pas politiknya kan menggebu-gebu pengen jalan kasep, pengen halus, tapi kan faktanya anggaran ada ya gitu teman. Itu iya. Nah tadi itu terkait jalan ya baik lagi gitu, jalan itu jalan kabupaten, jalan desa. Tapi kalau jalan kabupaten nanti kita bisa di Komisi 3 bisa mengawasi ke lapangan bener tuh ganti mahasiswa unsil teh jalan tertutup gitu. Ya jalan kabupaten, tapi mau jalan desa itu karena kita hanya ngedorong ke kepala desa. Kepala desa prioritaskan iya gitu. Tapi kebijakan ada di pemerintah desa gitu. Khususnya misalnya di paritas berarti kepala desa paritas yang bisa menentukan alokasi untuk perbaikan jalan kadinya gitu. Pasti kan di desa ya Pak banyak keperluan, bukan hanya jalan gitu, nguruskan lain, bansos, nguruskan rumah tidak layak huni, nguruskan lain. Jadi banyak gitu, makanya dunia politiknya gitu Pak. Jadi dunia politiknya supaya kita memainkan anggaran seefektif mungkin, seminimalis mungkin dengan anggaran yang sebatas mungkin. Gitu. Dan anggaran kami tidak unlimited malah kanon itu tidak bisa, tapi karena anggaran sedetik jadi kamanakan juga. Makanya politik mah ada yang senang, ada yang tidak senang gitu. Kebijakan kita di DPRD ada yang suka, tidak suka. Pasti deh. So, ayo resep ke Presiden Jokowi, ayo teresep aya. Kalau Presiden Prabowo ayo resep ayo udah di cover BPJS dari pemerintah. Terus di rumah sakit, terus keluhannya apa? Akses jalan yang sekarang situ. Oh, ya berarti ke jalan gitu. Jadi untuk kesehatan mah udah tercover biaya kesehatannya. Tidak ada yang bisa mengantar dari itu kendaraan tidak ada. Nah kan di desa itu ada mobil desa gitu. Biasanya kita minta tolong ke desa supaya mengatakan. Terus kalau misalkan di kan ada puskesmas, di puskesmas pasti ada ambulan. Jauh Pak, jauh itu mah desa Buligir itu terpencil berpisah dari induk dengan keadaan jalan hancur sekali dengan pinggir jurang. Jadi kalaupun mobil desa datang ke kampung Buligir itu dapat memakan waktu lebih dari 1 jam dari induk. Tapi ya punya desa kan, ya maksudnya punya mobil, tiap desa pasti punya mobil desa gitu. Udah diusahakan belum minta tolong ke perangkat desa supaya pinjaman mobil? Jauh aksesnya susah juga. Gak ada sinyal. Nah, tapi kan maksudnya kan ada RT, ada RW. Makanya kan ada kader posyandu, tiap kampung pasti ada kader posyandu, ada RT, ada RW. Gak ada posyandu. Gak ada. Oh, kadernya pasti ada, gak mungkin gak ada. Soalnya wajib tiap kampung ada kader posyandu. Ada, cuma kayaknya tidak aktif gitu. Sebulan sekali datang dari induk desa. Tapi jalan akses ke kampungnya itu gak ada jalan gitu. Ya ada jalan, cuma 2 meter gitu. Oh, susah marah bawahnya marah terjal. Setiap hujan itu longsor. Bawahnya marah terjal. Iya. Nah itu mah berarti permasalahannya kan infrastruktur jalan ya. Nah berarti permasalahannya yang pertama
coba lapor ke perangkat desanya atau ke desanya, ini jalannya jalan desa atau kabupaten, menjadi kabupaten bisa sama kita di follow up komisi 3. Tapi kalau jalannya desa ya itu yang orang itu punya kepala desanya gitu melalui jalan desa gitu. Jadi yang pertama berarti ke perangkat desa supaya dibenerin jalannya. Terus yang kedua, nah ini yang paling pertama komunikasi. Perilaku di desa tidak ada perangkat desa, tidak ada kader, tidak ada RT RW gitu, misalnya acuh gitu, ya sapiraku lah gitu, pasti ada di tiap kampung pasti ada RT, RW kan pasti ada, mungkin itu, RT kan digaji oleh pemerintah, gitu, RT digaji, punya BPJS ketenagakerjaan, gitu, cuma kader posyandu gaji sama desa insentifnya ada, gitu, kenapa tidak ada salah satu pun yang tidak diperhatikan gitu. Itu kan permasalahan problemnya berarti komunikasi antara komunikasi warga yang terkena musibah sama warga sekitarnya kurang atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan saran kita mah ya berarti RT RW-nya sama kader posyandu yang harus punya peran komunikasi ke desa gitu. Ya aku RT ke Tegawe lah istilahnya gitu, ya aku RW Tegawe gitu. Kan ada pemimpin di kampung-kampung. Ya kepala dusun, kepala dusun bagian ke perangkat desa. Kepala dusun meliputi beberapa kampung, ada kepala dusun. Jadi hendak RT, RW, kepala dusun, ada kepala desa. Tapi puskesmas dulu mungkin pernah pertama. Kalau puskesmas apa sih? Kayak bengkak itu. jadi infeksi. Oh didiemin, modelnya didiemin terus. Dari segi fasilitas puskesmas juga kurang, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Soalnya yang paling dekat itu puskesmas itu cuma puskesmas pembantu yang ada di desa aku. Pustu setempat lah gitu ya. Kalau pustu memang fasilitasnya nggak memadai, itu nggak sekuplit di puskesmas pusat Cikalentang gitu. Jadi seadanya. Tapi intinya mah kan itu yang udah terjadi ya. Kalau sekarang mah kan pasiennya udah di rumah sakit, lagi ditangani gitu. Nah terus ya palingnya tindakan kita ya kita kan menyurati ke puskesmas Cikalentang gitu supaya peningkatan kesehatan khususnya bagi kader posyandu, pustu dan khususnya di lingkungan kecamatan Cikalentang harus maksimal karena pelayanan masyarakat harus nomor 1 gitu. Ya itu paling kita ngasih teguran lah buat puskesmas. Terus ada juga ke desa juga, nah kita juga nggak tahu kan dari desa seperti apa gitu. Bisa di desa mau nguruskan oke segala rupanya tapi tanpa sepengetahuan teman-teman mahasiswa di dia gitu. Oh yang buat jalan katanya udah ngajuin, belum. Nah itu jalan dan desa. Iya. Nah jalan desa mah itu pihaknya kepala desa. Biasanya udah ngomong katanya. Udah survei ke situ juga desanya. Juga ada jawaban. Belum dibenerin. Nah mungkin desanya harus transparan nih pembangunan tahun ini kemana aja. Buligir. Desa Palintas ya, kan di pelosoknya jauh. Nah intinya ya masuk ke masyarakat, ada wargana mau kemarin ke rumah sakit SMC. Jadi jatuh terus ada infeksi harus diamputasi gitu. Nah jadi intinya kan pengaduannya terkait jalan rusak, terus kedua terkait pelayanan khususnya di kesehatan. Soalnya teh nyuhunkeun bantosan nganter ke rumah sakit ge sesah. Terus habis itu naroskeun aya kader posyandu, RT RW dan lainnya nah teu ieu soalnya teh teu aktif gitu, nya teu aktif teh untuk membantu lah kader posyanduna, RT RW na gitu. Mudah-mudahan mah tuh Pak Kapus di Pustu ada posyandu khususnya di Cikalentang supaya aktif melayani masyarakat khususnya kesusahan akses mobil ke rumah sakit. Cuma ada satu guru doang itu cover semua kelas itu, semua muridnya ada 18 orang. Ya kan semua satu sekolah itu kan ada 12 orang. Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 nya ada berapa orang gitu. Nah, itu Tapi kan bisa salah info nanti kita teh bisa salah deh ke nanti ke distriknya gitu. Soalnya itu mah Pak, kampungnya cuma 1 RT dan kakaknya juga 40. Enggak. Kakak. Mobil soal pendamping itu kan dia terkait apa tuh kemiskinan mulai di Cikalentang ya. Jadi ya mah untuk tadi teh sasarannya bansos kan untuk mengurangi kemiskinan itu sasarannya bansos. Bansos ada itu buat yang pertama PKH, BPNT sama BPJS. Nah PKH itu program keluarga harapan.
Rata-rata pendapatan itu dari bantuan Kemensos itu untuk ibu hamil, lansia kurang lebih 750.000. Gitu. Satu kakak bisa mendapatkan 3 bantuan PKH-nya. Kalau misalnya anaknya masih SD dapat 250.000. Gitu. Jadi makanya insya Allah yang dapat PKH pasti sejahtera gitu, karena intinya mah mengurangi kemiskinan program ini. Karena BPNT bantuan pangan non tunai, tapi kalau sekarang per bulan itu 200.000. Gitu. Biasanya per 2 bulan ini 400.000. Yang ketiga BPJS, nah BPJS juga untuk kesehatannya. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pengawasan DPRD jangan sampai bansos tidak tepat sasaran. Nah makanya tugas kita jangan sampai bansos buat yang udah punya mobil, yang udah punya sawah, rumah dan lainnya. Justru bansos itu buat masyarakat yang kurang mampu, yang miskin. Nah salah satu solusi itu menuntaskan kemiskinan. Jadi tapi bansos bukan buat untuk judolnya, judul online atau poya-poya, tapi dibutuhkan untuk ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atau BPNT menang 400.000, mana jualan bala-bala di mana, terus jualan naon modal, terus mungkin mana nanti dijualan beli begitu deh, mana boga pabrik, boga iya, otomatis mana lapas bansos tidak mulai itu yang kamu butuhkan, kan gitu tujuannya. Itu yang untuk menuntaskan salah satunya kemiskinan dan kesehatan. Untuk kesehatan dari BPJS, jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Kayak tadi di amputasi kan daripada biaya operasi puluhan juta, tapi kan BPJS mah gratis, kudu bayar. Tinggal kemutan operasional bensin ke rumah sakit, nah itu nungguanan gitu tanya makanan gitu. Tanya khususnya yang masuk kalau cegah MBG, pusat mengeluarkan program makanan bergizi gratis. Gitu. Nah, program makanan bergizi gratis kan sasarannya bukan ke siswa-siswi aja, tapi untuk balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Tahu nggak? Gitu. Nah, jadi itu salah satu ya menuntaskan kemiskinan dan pencegahan kematian ibu dan anak gitu, atau stunting gitu. Itu gitu. Tadi puskesmas ada program PMT, pemberian makan tambahan. Di desa ada PMT juga. Nah jadi kita di desa ada PMT dari desa, ada PMT dari puskesmas, ada makanan bergizi gratis. Insya Allah ini bansos dan program ini bisa menuntaskan stunting, tidak ada lagi kematian ibu dan anak. Gitu. Jadi ya insya Allah sejahtera. Nah makanya tugas semua masyarakat harus saling mengawasi, jangan sampai program ada tapi tidak tepat sasaran. Nah makanya ada DPRD, fungsi kita di pengawasan, gitu bener tuh gitu. Nah gitu makanya Abi masuk ke DPRD justru kan DPRD itu kekuasaan, tapi kekuasaan ini dipakai untuk hal benar, jangan sampai dipakai hal yang negatif. Makanya siga politiknya siga peso bisa dibilangkan yang bunuhnya negatif bisa, tapi bisa jangan masak, jangan bisa dengan hal positif. Makanya makanya kalian ke depannya calon-calon pemimpin rebut peso itu gunakan hal yang baik gitu. Kekuasaan itu rebut. Namun kalian misalnya enggak Korea masuk politik mah, kalian jadi DPRD mah perlu capek ke masyarakat itu iya. Berarti kalian itu zolim ke masyarakat gitu. Berarti terus akhirnya acena dua golput daripada akhirnya bosan korupsi itu iya. Golput justru kalian golput ya, berarti membuktikan kalian mendorong pemimpin yang sayang, pemimpin yang korupsi, berarti akibat kalian golput. Satu suara bisa menentukan calon pemimpin. Makanya makin ada suara orang mah hiji tengaruh cina. Justru harus satu suara. Mau misalkan menang beda hiji suara, berarti suara Anda menentukan masa depan masyarakat kita. Makanya khususnya kan kalian di bidang ilmu dan politik, masuk ke bidang politik, tapi dengan niatan yang positif. Benar-benar ingin mereka cenderung daripada akhirnya sudah jalan lutut dan akhirnya orang yang di kepala desa di orang yang halus jalan orang terus punya ambisi cita-cita mulia gitu, bahkan jadi presidennya sok cita-cita gitu. Ya yang dinamalah dari hal kecil justru berpengaruh, jangan menyepelekan hal kecil gitu. Sehingga membuang sampah sampah toko itu lah. Hari ini kami dari DPRD kedatangan dari teman-teman Unsil jurusan Ilmu Politik. Terima kasih sudah bersilaturahmi mengunjungi ke DPRD, bisa berdiskusi, diwawancara oleh teman-teman Unsil, dan teman-teman Unsil ini keren semuanya.
bisa menampung keluhan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, bisa disampaikan ke teman-teman Unsil dan bisa disampaikan juga ke kami DPRD. Nah, dari masukan dari teman-teman Unsil banyak dari infrastruktur, dari kesehatan, dari bidang pendidikan. Alhamdulillah sudah sharing diskusi dan ditindaklanjuti oleh kami dari DPRD. Mudah-mudahan Kabupaten Tasikmalaya kedepannya bisa maju, bisa sejahtera juga. Ada yang sampaikan dari perwakilan? Sok siapa Sok? Terima kasih kepada Bapak Dewan yang sudah menampung kami, yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk menyambut kami. Alhamdulillah aspirasi-aspirasi dari warga Cigalontang sudah disampaikan, sudah didengar juga, sudah dijalankan juga. Mungkin seperti Siap, terima kasih. Ini adalah calon-calon pemimpin ke depannya yang insya Allah menurut sesuai hati nurani akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Amin. Siap, terima kasih.